Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Alhamdulillah hari ini adalah hari Jumat Mubarak ya. Saya yakin para penonton semua sudah baca surah Al-Kahfi, sudah berbanyak istighfar, berbanyak salawat, dan insya Allah juga sudah pada sedekah ya pagi tadi ya, insya Allah ya. Baik, agar kajian ini merupakan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita pada hari Jumat Mubarak ini adalah 3 cara agar kita mudah beramal soleh ya. Ada 3 cara agar kita mudah beramal soleh. Nah, sebenarnya cara ini adalah menasihati saya juga agar saya dan para penonton semua mudah beramal soleh, karena beramal soleh itu masya Allah ya, satu perbuatan yang sangat mulia dan jajarannya surga. Baik, saya bacakan dulu ya mengenai bagaimana kita dimotivasi, bagaimana kita diingatkan untuk senantiasa menjadi orang yang beriman, yang beramal soleh. Saya bacakan dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat ke-97 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanadiyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, Masya Allah ya, ini jadi motivasi kita bagaimana kita disuruh oleh Allah agar kita menjadi orang yang senantiasa beriman dan beramal soleh. Jadi iman dan amal soleh itu tidak bisa dipisahkan. Jadi orang beriman, dia yakin, percaya ya kepada Allah Subhanahu wa taala, harus diikuti dengan beramal soleh. Nah, tidak bisa iman tanpa amal soleh ataupun amal soleh tanpa dia beriman. Ini iman dan amal soleh merupakan suatu hal yang selalu berkaitan ya, antara satu dengan yang lainnya. Kembali kepada tema kita tadi, bagaimana 3 cara agar kita mudah melakukan amal soleh ya. Yang pertama kali ya, agar kita mudah beramal soleh adalah kita harus tahu tujuan hidup kita ini adalah hanya mengabdi kepada Allah. Itu yang pertama. Jadi kalau kita tahu tujuan kita ini hanya mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, jadi kita akan memanfaatkan ya waktu kita, ya keimanan kita untuk senantiasa hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibuktikan dengan amal soleh. Karena iman dan amal soleh tadi tidak bisa dipisahkan ya. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya amal soleh itu? Amal soleh itu adalah bagaimana kita melakukan suatu perbuatan itu secara sungguh-sungguh ya, secara sungguh-sungguh dalam kita beribadah dan melakukan kewajiban-kewajiban agama. Dan amal soleh itu bisa amal soleh dalam rangka kita hablum minallah, hablum minannas ya. Nah, hablum minallah, amal soleh kita, ibadah dalam bentuk ibadah, itulah namanya kita sholat, kita puasa ya, melaksanakan rukun iman, melaksanakan rukun Islam ya, itu ya dalam bentuk ibadah kepada Allah. Nah, amal soleh juga ada namanya hablum minannas. Nah, amal soleh dalam bentuk hablum minannas ini adalah kita banyak bersedekah, kita menyantuni yatim, kita berbuat baik ya terhadap lingkungan, kita senantiasa menghargai orang yang lebih tua, kita biasanya berbakti kepada orang tua, atau kalau kita sudah menikah kita senantiasa mentaati suami, habis itu mengurus anak-anak kita, itu juga merupakan satu amal soleh ya. Nah, baik, tadi itu yang pertama. Jadi supaya kita mudah beramal soleh adalah kita harus ya punya ya misi ya, visi hidup kita hanya beribadah kepada Allah, sehingga kita punya visi hidup kita, tujuan hidup kita hanyalah mengabdi beribadah kepada Allah. Jadi seluruh kehidupan kita itu kita lakukan, kita kerjakan semata-mata untuk mencari ridha Allah. Nah, yang kedua, bagaimana kita agar mudah melakukan amal soleh? Kita itu harus berorientasi akhirat. Jadi tadi karena keimanan tadi adalah keimanan pada akhirat kan, ya kan? Beribadah kepada Allah
ya keimanan juga kita kepada namanya hari akhir. Jadi orientasi kita itu senantiasa orientasinya adalah akhirat. Kalau orientasinya akhirat, kita bersemangat dalam beribadah, bersemangat kita beramal soleh, ya kan? Karena apa? Karena kita tahu di sini bukan tempat tinggal, di sini hanya sebentar tinggal. Kehidupan ini hanyalah fana. Kehidupan yang kekal adalah di akhirat. Mungkin akan lelah-lelah kita di dunia, mungkin lelah kita misalnya untuk taat dalam ibadah, lelah kita mungkin harus sabar kita untuk tidak bermaksiat, sabar kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Tapi pada hakikatnya, ya, kalau orientasi kita adalah akhirat, insya Allah ya kita akan gampang mudah beramal soleh. Karena apa? Karena ada ke depan orientasinya, ada sesuatu hal yang digapai untuk ke depan. Rumah masa depan kita adalah nanti insya Allah berkumpul dengan keluarga kita di dunia, juga berkumpul nanti keluarga kita di surga firdaus Allah. Kemudian yang ketiga, apa yang cara agar kita mudah beramal soleh adalah kita senantiasa cepat merespon peluang-peluang amal soleh. Cepat direspon, suka dengan ada peluang-peluang. Jadi kalau ada amal soleh itu jadi peluang, bukan menjadi suatu beban, bukan merupakan suatu kesulitan, tapi ada amal soleh itu jadi peluang. Ya, misalnya sekarang di masa pandemi kita punya peluang, ya, kalau ada teman-teman kita yang sakit, kalau kita ada kelebihan rezeki, kita bantu dia ekonominya, ya. Di masa pandemi ini ada yang PHK atau apa, kita ada kekurangan rezeki, kalau kita kelebihan rezeki, ayo bantu saudara-saudara kita. Apalagi di masa-masa pandemi ini sekarang mungkin banyak ya anak-anak yang kehilangan orang tuanya, yang meninggal jadi anak yatim, jadi duafa dan seterusnya, ya. Nah, itu peluang amal soleh kita untuk menyatini mereka. Kenapa lagi peluang amal soleh kita? Kita lihat lingkungan kita, masyarakat kita yang mungkin masih banyak yang belum teredukasi mengenai prokes, ya, protokol kesehatan yang baik bagaimana. Ayo kita edukasi dengan ilmu-ilmu kita. Jadi cepat merespon amal soleh. Karena apa? Karena kalau dia sudah selalu merespon peluang-peluang amal soleh itu, dia tidak mau meninggalkan ketaatan, tidak mau meninggalkan amal soleh itu, karena bagi dia amal soleh dah kesempatan bagi saya. Karena apa? Karena kita diberikan oleh Allah kenikmatan yang tidak boleh kita sia-siakan. Apa kenikmatan itu? Kenikmatan itu adalah kesehatan dan waktu luang. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah kesehatan. Alhamdulillah kita diberikan waktu luang. Mungkin ada di antara orang-orang ya petugas-petugas nakes, perawat, dokter, mungkin di rumah sakit sibuk mereka ya sehingga mereka tidak punya waktu luang. Nah, kita alhamdulillah bekerja di rumah, ada waktu-waktu kita yang luang. Ayo banyaklah beramal soleh kita ya, dengan banyak beribadah kepada Allah tadi ya, amal soleh dalam bentuk ibadah, amal soleh sesama manusia, misalnya kita bersedekah, kita misalnya menyapa saudara-saudara kita yang lagi kesulitan, membantu keperluan-keperluannya, banyak peluang-peluang amal soleh. Nah, itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan ya pada Jumat Mubarak ini. Jadi ada 3 cara peluang untuk bisa kita melakukan amal soleh. Sebenarnya masih banyak lagi, tetapi insya Allah saya yakin para peserta, para penonton semua pelan-pelan kita melakukannya. Jadi mudah-mudahan Allah meridai kita, memberkahi kita, dan menjadikan kita menjadi orang yang beriman dan beramal soleh, sehingga nanti insya Allah nanti akan memanggil kita pulang dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan kita beriman dan membawa berkah. Dan sebabnya berkah adalah takwa. Alhamdulillah. Kalau ada kurang, ada khilaf, saya mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.